Prananda Surya Paloh merupakan politisi Indonesia. Pria kelahiran 21 September tahun 1988 itu adalah politisi dari Partai Nasdem dan anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019. Ia merupakan wakil dari daerah pemilihan Sumatera Utara I yang meliputi Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Ia ditempatkan di Komisi 1 yang membidangi pertahanan intelijen, luar negeri, komunikasi dan informasi, dan Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP. Jenjang karirnya di DPR RI, Prananda Surya Paloh menjadi Wakil Ketua Bidang Umum Fraksi tahun 2019 hingga 2024. Prananda sudah jadi anggota DPR RI sejak tahun 2014 atau di usianya yang baru menginjak 26 tahun. Di partai besutan ayahnya, Prananda juga pernah menjadi Ketua Bidang Pemuda Olahraga sejak tahun 2018. Selain itu, Prananda juga tercatat sebagai Ketua Umum DPP Garda Pemuda Nasdem hingga saat ini. Prananda pernah mengenyam pendidikan di Pelita Harapan, United World College of Southeast Asia Singapore, ISS International School Singapore, dan Politics Monash University. Dalam penutupan Kongres Partai Nasdem yang digelar di Jakarta pada tahun 2019, Surya Paloh menunjuk anaknya Prananda Surya Paloh sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu. Prananda mendapat tugas memenangkan Partai Nasdem di Pilpres 2024. Menurutnya, Indonesia saat ini membutuhkan sosok pemimpin bukan hanya yang humanis dan kolaboratif, tetapi juga mau mendengar dan mau didengar. Vaksin-vaksin yang dikerjakan oleh Partai Nasdem selalu diiyakan oleh Pemprov DKI. Terjadilah kolaborasi dan terjadilah visi misi yang sama, yaitu visi misi humanis tadi. Nah, makanya kita perlu pemimpin selain humanis yang juga kolaboratif. Mau mendengar, mau didengar, dan mau mendengar pendapat. Tidak selalu merasa paling benar dan paling benar dan selalu benar. Itu bukan pemimpin yang benar. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang kolaboratif. Dalam 9 tahun terakhir, Prananda Surya Paloh terus berupaya mendorong sebesar-besarnya manfaat untuk kemaslahatan masyarakat. Di antaranya adalah memberikan beasiswa sekolah hingga kuliah dan bantuan atlet berprestasi dari Sumatera Utara, bantuan perbaikan hunian, bantuan kepada kelompok tani dan peternak, bantuan vaksinasi saat COVID-19, bantuan sosial yang terus disalurkan secara berkala, hingga perbaikan jalan-jalan desa. Dulu saya juga sama, Pak. Nggak berani lewat jalan situ. Karena banyak masyarakat dulu, Pak, dalam bidang pertaniannya. Kami mau mengais rezeki loh, Pak Kades, di persawahan kami. Tapi kok akses kami kurang bagus, Pak. Dengan bismillah kita berupaya mencari aspirasi. Alhamdulillah Partai Nasdem hadir di Sumberjo. Dengan tetap berpegang teguh pada nilai gerakan perubahan dan restorasi Indonesia, Partai Nasdem sedari awal menggaungkan semangat politik tanpa mahar yang terus dijalani hingga saat ini. Konsistensi inilah yang dilakukan Partai Nasdem, sehingga terus menempatkan kandidat-kandidat terbaik yang akan diusung dan ditawarkan kepada masyarakat pada Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 mendatang. Siapa presidennya? Siapa partainya? Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem sekaligus Caleg DPR RI Dapil Sumut 1 nomor urut 1 Prananda Surya Paloh bangga akan antusias dan militansi dari para kader di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Meskipun terbilang kota yang kecil, namun Prananda mengatakan tak ada kader yang lebih militan dari para kader Tebing Tinggi.
Hal ini Prananda sampaikan setelah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari kader Partai Nasdem saat hadir dalam konsolidasi pemenangan di Gedung Mangampu Tua, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ribuan masyarakat, kader dan simpatisan tak henti-hentinya meneriakan nama Prananda yang akan maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI periode 2024-2029. Tak hanya itu, bentangan puluhan spanduk, bendera, hingga antusias para kader menunjukkan betapa kecintaan mereka kepada Partai Nasdem untuk bersama memenangkan pemilu dan Pileg 2024. Sebagai Ketua Umum Badan Pemenangan Pemilu, Prananda mengapresiasi kinerja DPD Kota Tebing Tinggi yang berhasil membuat suara pro Nasdem tertinggi di daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Seperti tagline Partai Nasdem, bersatu berjuang menang, itulah pesan tegas yang Prananda tekankan kepada ribuan kadernya di Tebing Tinggi. Saya lihat dari setiap daerah, pelosok, kampung atau manapun, saya tidak pernah melihat kader-kader Nasdem yang begitu militan. Apresiasi saya dan rasa hormat saya kepada teman-teman semua. Saudara-saudara, teman-teman semua, mungkin yang diutarakan oleh Pak Iskandar, saya juga adalah Ketua Bapilu Partai Nasdem Pusat. Dari laporan terakhir yang saya terima, dari 4 kabupaten kota di bawah naungan saya, Medan, Deli Serdang, Srege, dan Tebing Tinggi, tidak disangka-sangka Kota Tebing Tinggi mempunyai rating pro Nasdem tertinggi dari 3 kabupaten kota lain. Ini sampai saya cross check, saya double check, saya baca ulang, ternyata memang betul Tebing Tinggi lah yang terbaik. Di sini juga kenapa bisa terjadi suatu gambaran yang cukup unik, yaitu karena kepengurusan DPD Kota Tebing Tinggi telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Meski demikian, Prananda Surya Paloh yang akan maju menjadi caleg periode ketiga ini belum puas jika kadernya belum berhasil membirukan Kota Tebing Tinggi. Bahkan Prananda berharap Kota Tebing Tinggi bisa menjadi kota Nasdem di tahun 2024. Memang banyak program dari teman-teman Kota Tebing Tinggi atau teman-teman Provinsi Sumut dan saya dari pusat telah maksimal ataupun semaksimal mungkin yang kita berikan. Tetapi saya rasa inilah belum maksimal kalau kita tidak bisa membirukan Kota Tebing Tinggi ini. Sudah menjadi wajib hukumnya Kota Tebing Tinggi adalah kota Nasdem pada 2024. Tidak ada kata lain, teman-teman. Kita birukan satu Kota Tebing Tinggi ini. Dan kita akan membuat malu kota-kota besar lainnya. Kota kecil ini adalah kota Nasdem yang paling brilian, militan, dan hebat. Pemilu 2024 menjadi pertarungan terbesar Partai Nasdem karena akan mengantarkan Anies Baswedan sebagai presiden di tengah kecurangan dan penjegalan yang selama ini dihadapi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia. Kemenangan Partai Nasdem dan terpilihnya Anies Baswedan sangat penting demi restorasi perubahan kehidupan rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Andre Septian, Bambang Haryo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.